Guna mempercepat proses pembersihan material akibat banjir lahar Semeru, warga di Lumajang, Jawa Timur menyewa alat berat. Namun baru bekerja 1 hari, alat berat itu sudah rusak sehingga proses pembersihan material terbengkalai. Sejumlah warga desa Penanggal, Kecamatan Candipuro selama 2 hari ini bergotong royong membuat jembatan darurat dari bambu. Pasalnya, jembatan alternatif penghubung 2 kecamatan rusak dan tertutup material banjir lahar Semeru. Kayu-kayu besar dan batang bambu serta batu menutup akses tersebut dan membuat mobilitas warga terganggu. Pemerintah desa sendiri sudah berupaya agar proses pembersihan dilakukan secepat mungkin. Bahkan pihak desa sudah menyewa alat berat. Sayang, baru bekerja alat berat tersebut ada kendala pada bagian mesinnya. Kami dari pemerintah desa Penanggal punya inisiatif untuk menyewa alat berat mulai dari kemarin, tapi ada kendala dari mesinnya. Mulai kemarin agak rewel, jadi masih dilakukan pembenahan. Pemerintah sendiri gimana, Pak? Pemerintah kabupaten dalam hal ini tadi Pak Camat sudah datang ke sini menyampaikan bahwasannya ini sudah akan ditangani oleh pemerintah provinsi ya. Pak Camat menyampaikan seperti itu. Pengungsi di Balai Desa Jarit Lumajang mulai kembali ke rumah mereka. Warga Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro ini mengemasi barang-barang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Sebelumnya, Kepala Desa meminta semua warganya pulang karena kondisi cuaca kian membaik. Sementara itu, para sukarelawan masih membersihkan atau memberikan pemulihan trauma bagi para pengungsi. Warga yang mengungsi di wilayah kami itu sudah bisa pulang. Sarannya itu memang tadi malam itu bisa pulang, tapi warga yang mengungsi di sini dengan alasan masih mungkin belum rumahnya belum dibersihkan, jadi juga mungkin airnya mungkin belum masuk. Tapi saya sarankan tadi untuk ngecek dulu di sana di lokasi dengan harapan nanti jenengan bisa kembali nyaman di sana di rumah. Jurnalis Kompas TV Abdul Rohman punya informasi lebih lengkap dari Lumajang, Jawa Timur. Rohman, bagaimana proses pembersihan lumpur sampai siang ini? Ya, selamat siang Mas Karis dan saudara. Mulai pagi tadi memang proses pembersihan untuk material banjir lahar hujan Gunung Semeru masih terus dilakukan di wilayah aliran pusat. Warga, TNI dan juga Polri terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan secara gotong royong untuk membersihkan material-material yang masih menutup di sejumlah fasilitas umum di jalan, di sekolah maupun di masjid yang ada di yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru. Memang dari pemerintah daerah sendiri saat ini sudah memerintahkan setiap kecamatan ataupun setiap desa untuk mengirimkan sejumlah relawan guna mempercepat proses pembersihan material-material yang masih menutup sejumlah akses jalan maupun fasilitas umum lainnya. Itu sudah dilakukan dan memang untuk yang di Penanggal ini aksesnya cukup jauh dan juga untuk beberapa jembatan memang sudah banyak yang putus sehingga pihak desa menyewa alat berat untuk melakukan percepatan terhadap proses pembersihan material yang menutup akses jembatan di desa ini. Sehingga untuk sementara, untuk mobilitas warga, secara bergotong royong mereka membangun jembatan darurat dari bambu. Kemudian untuk proses pembersihan lainnya yang di aliran Besuk Koboan sudah dilakukan, tanggul sudah dikerjakan, normalisasi sudah dilakukan dan saat ini sudah bisa dilalui untuk desa Sumberwuluh maupun desa Jugosari saat ini sudah aksesnya sudah bisa dilalui. Sedang proses semuanya dan tentu ini akan terus dilakukan hingga masa tanggap darurat ini berakhir. Begitu Pak Sekali. Nah Rohman, ini kan sembari pembersihan terus dilakukan, sejumlah pengungsi juga saat ini sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Ini apakah memang sudah aman sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumah? Ya, memang kondisi sudah mulai membaik dari cuaca, mulai 2 hari kemarin sudah membaik, cukup panas. Dan untuk proses penanggulan yang ada di Sumberwuluh yang merupakan satu-satunya tanggul yang paling dekat dengan pemukiman warga saat ini sudah bisa dibangun kembali, namun secara darurat.
kemudian yang bagian aliran sungai kemudian dialihkan ke tengah sehingga ketika ada banjir lahar hujan Gunung Semeru bisa mengarah ke tengah tidak langsung ke pemukiman warga. Tentu ini sudah dikaji oleh beberapa pihak dari pemerintah. Untuk itu saat ini pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang yang sudah rumahnya dibersihkan, kemudian akses sudah bisa dilalui untuk kembali ke rumahnya agar bisa melakukan aktivitas kembali. Baru saja di desa seperti yang di desa Jarit ini memang mulai tadi pagi mulai ada yang pulang, kemudian yang mengungsi di desa Sumberjo semuanya sudah dipulangkan dengan menggunakan mobil BPBD diangkut ke rumahnya masing-masing, sehingga kita berharap ini terus membaik sehingga para pengungsi itu bisa kembali ke rumahnya dan melakukan hidup aktivitas seperti biasanya. Begitu Pak Sekali. Oke, ini terakhir ini kan sedang dalam masa tanggap darurat meskipun keadaan sudah lebih baik saat ini. Nah, apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam masa tanggap darurat ini dan sampai kapan ini akan diberlakukan? Masa tanggap darurat seperti SK dari Bupati Lumajang Tariqul Haq itu mulai tanggal 7 hingga tanggal 20 Juli ini. Nah, dalam proses tanggap darurat, upaya-upaya percepatan sudah dilakukan dan progres seperti pembukaan akses jalan, kemudian jembatan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan, tujuan penanganan pengungsi dan lain sebagainya. Nah, untuk jangka panjangnya memang untuk sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan dan putus akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru sudah disinkronisasikan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Semua sudah terkoneksi sehingga mudah-mudahan secepatnya untuk proses pembangunan atau infrastruktur yang rusak akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ini segera bisa dilakukan dan warga kembali melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Begitu Pak Salih. Baik, terima kasih Abdul Rohman melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.